Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Coopers, perkenalkan nama saya Lorawita. Saya sebagai Kepala Bidang Pengembang Sumber Daya Anggota di Kopma WNJ. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit informasi tentang perkembangan koperasi di dunia. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu nih awal mulanya koperasi ini berkembang. Jadi, koperasi ini berkembang pada awal abad ke-19 di Rochdale oleh Charles Howard. Nah, tapi sebelumnya gerakan koperasi ini udah ada pada abad ke-18 setelah terjadinya revolusi industri. Nah, gerakan koperasi ini tujuannya ini untuk membangkitkan ekonomi di Inggris. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonomi yang diakibatkan dengan adanya tekanan dari pemilik perusahaan, sehingga menyebabkan ekonomi di Inggris ini melemah. Nah, setelah berkembang di Inggris, koperasi mulai menyebar di berbagai dunia, di Eropa, Asia, Amerika, termasuk di Indonesia. Nah, koperasi memasuki Indonesia pada penghujung abad di-19, tepatnya pada tahun 1896. Namun, disahkan pada tanggal 12 Juli tahun 1947 setelah Kongres pertama di Tasikmalaya. Nah, berikut sejarah perkembangan koperasi di 8 negara. Nah, pertama, perkembangan koperasi di Inggris. Jadi, koperasi ini pertama didirikan di Inggris karena akibat dari adanya revolusi industri pada awal abad ke-19. Karena hal tersebut, para buruh di Inggris membentuk perkumpulan untuk mendirikan toko. Maka pada tahun 1844, Charles Howard mendirikan koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris. Maka untuk memperkuat gerakan koperasi, maka koperasi konsumsi di Inggris pada tahun 1862 bergabung menjadi pusat koperasi pembelian. Kedua, perkembangan koperasi di Prancis. Nah, Sobat Coopers, ada 3 tokoh yang mempelopori koperasi di Prancis, yaitu ada Charles Fourier, terus Louis Blanche, dan Ferdinand Lassalle. Nah, mereka ini menyadari bahwa setelah terjadinya revolusi industri di Prancis dan perkembangan industri mengakibatkan kemiskinan. Jadi, mereka berpikir bahwa nasib rakyat kecil ini harus diperbaiki. Caranya itu dengan mendirikan koperasi produksi di Prancis. Ketiga, perkembangan koperasi di Jerman. Pada tahun 1848, Inggris dan Prancis telah mengalami kemajuan industri. Namun, perekonomian di Jerman masih bercorak agraris. Nah, barang-barang impor dari Inggris dan Prancis memberikan tekanan terhadap perekonomian di Jerman, termasuk petani di pedesaan. Keempat, perkembangan koperasi di Denmark. Nah, Denmark ini koperasinya sangat cocok untuk dijadikan contoh perkembangan koperasi pertanian. Dikarenakan kegiatan koperasi pertanian di Denmark bisa dipelajari untuk membangun daerah agraris. Selain koperasi pertanian, di Denmark juga berkembang koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini didirikan oleh serikat-serikat pekerja di perkotaan. Kelima, perkembangan koperasi di Swedia. Nah, perhatian koperasi di Swedia ini lebih ditekankan kepada harga barang yang murah dengan mutu yang baik. Salah satu pelopor koperasi di Swedia yaitu Albin Johansson, selain aktif di koperasi yang juga aktif sebagai pejabat pemerintahan, memberikan kesempatan kepada koperasi-koperasi untuk berkembang. Nah, rahasia keberhasilan koperasi di Swedia ini berkat adanya program pendidikan di sekolah tinggi rakyat. Next, yang ketujuh, ada perkembangan koperasi di Jepang. Koperasi di Jepang pertama kali didirikan pada tahun 1900 atau 33 tahun sebelum Kaisar Meiji atau bersamaan dengan industri kerajinan. Nah, walaupun koperasi di Jepang dibawahi oleh industri kerajinan, tetapi koperasi ini juga bergerak di bidang pertanian.
Gerakan koperasi di Jepang ini mulai berkembang pesat pada tahun sekitar 1930-an, terutama ketika sedang mengalami krisis. Nah, organisasi koperasi di Jepang sekarang berkembang berdasarkan Undang-Undang Koperasi pada tahun 1947. Untuk saat ini, hampir seluruh petani di Jepang merupakan anggota koperasi. Nah, yang terakhir, ada perkembangan koperasi di Korea. Nah, kalau koperasi di Korea ini berkembang awalnya pada abad ke-20 atau pada tahun 1907 yang didirikan oleh masyarakat khususnya untuk para petani yang membutuhkan dana. Lalu pada tahun 1959, koperasi kredit di pedesaan diubah oleh pemerintah menjadi Bank Pertanian Korea. Nah, selain koperasi pertanian di Korea juga melebarkan sayap ke koperasi simpan pinjam. Nah, pada tahun 1961, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian bergabung menjadi satu dengan nama Koperasi Pertanian Nasional. Nah, itu dia Sobat Koopers, perkembangan koperasi di dunia di 8 negara. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru bagi kalian. Saya Lara Wita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.